Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baiklah, kita lanjutkan serial usul fikih. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang hadis dan kedudukannya dalam hukum Islam. Sekarang kita masuk kepada sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma'. Kita mulai dari definisi dulu atau ta'rif. Secara lughatan, secara bahasa, ijma' itu artinya kesepakatan. Jadi kalau kita sepakat tentang sesuatu, itu namanya ijma'. Atau dalam bahasa politik mungkin secara aklamasi ya. Kalau kita memilih seorang pemimpin secara aklamasi, itu namanya ijma'. Secara istilahan atau secara syar'i adalah ittifaqul mujtahidin, adalah kesepakatan para mujtahid, yaitu orang-orang mujtahid yang memang bisa dia berhukum Islam itu. Min ummati Muhammad SAW, daripada umat Rasulullah, ala hukmin syar'iyyin, kesepakatan mereka itu adalah terhadap hukum syara'. Fi asrin, dalam suatu waktu, ghairul asr Rasul, selain daripada waktu Rasul masih hidup. Nah, jadi maksud dengan ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin setelah Rasulullah wafat, ya, dilakukan oleh umat Nabi Muhammad terhadap hukum syar'i setelah Rasulullah tidak ada. Sebab kenapa? Waktu Rasulullah masih hidup, kita belum boleh berijma'. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Kalau ada persoalan, silakan tanya kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah biasanya menjawab berdasarkan wahyu. Bisa dalam bentuk hadis qudsi, bisa berbentuk Al-Quran, dan bisa berbentuk hadis. Tapi kalau Rasulullah sudah meninggal, nah untuk menentukan hukum diserahkan kepada ulama setelah Rasulullah meninggal. Itulah yang dimaksud dengan ijma'. Yang diakui oleh para ulama usul fikih. Nah, dari definisi di atas kita bisa mengambil sebuah rukun ijma' adalah pertama, kesepakatan itu adalah semua ulama yang memang layak untuk berijtihad. Akhirnya mujtahid yang memang dia punya punya kemampuan. Cara mujtahid itu dia misalnya hafal Quran, hafal minimal misalnya 1000 hadis gitu ya. Dan dia memang menguasai ilmu-ilmu usul fikih, ilmu ulumul Quran, enggak sembarangan. Nggak semua orang mujtahid bisa mengeluarkan ijtihad. Nah, kalau sembarangan saja nanti hukumnya bisa jadi kacau ya. Yang kedua, ini hanya berlaku untuk kalangan Islam. Di luar Islam tidak ada tidak ada keharusan mengikuti ijma' ini. Yang ketiga, ya hanya tentang hukum Islam. Ya, hukum Islam, hukum syarak perbuatan manusia. Misalnya dinamasi manusia. Karena zaman sekarang setelah Rasulullah meninggal kan terjadi dinamisasi hukum. Misalnya dulu belum ada yang namanya belanja online gitu. Belum ada namanya multi level marketing dan segala macam gitu. Dan yang keempat adalah harus dilakukan setelah Rasulullah meninggal. Sebab kalau Rasulullah masih ada wahyu yang akan kita tunggu. Dalil kehujan ijma'. Pertama, kata Rasulullah, la tajtami ummati 'ala dhalalah. Enggak mungkin umat itu berkumpul terhadap buah kesesatan. Jadi kalau sudah ulama berkumpul, mereka punya jiwa yang adil, nggak mungkin mereka sepakat untuk sebuah kesalahan. Lalu dalam hadisnya mara'al muslimun hasanan qados. Apa yang dilihat oleh seorang muslim itu baik, muslimun yang banyak menganggap itu baik, ya di sisi Allah juga itu merupakan hal yang baik. Tingkatan ijma'. Pertama adalah ijma' shoreh. Shoreh itu adalah semua ulama di seluruh dunia Islam ya, itu sepakat dan mengeluarkan pendapat terhadap suatu hukum. Misalnya membahas hukum rokok itu ya misalnya. Nah, semua ulama memberikan semua pendapat, baru nanti diambil sebuah hukum. Nah, ijma' ini biasanya terhadap hukum-hukum memang yang sudah disebut juga secara Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, ijma' ulama bahwa tidak boleh seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Ijma' ulama bahwa sholat itu wajib gitu. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan sholat itu nggak wajib ya, berarti dia sudah kafir karena dia sudah melawan ijma' para ulama. Sedangkan ada namanya ijma' sukuti. Sukuti itu adalah tidak semua ulama nanti memberikan pandangan. Ya mungkin karena mereka tidak paham atau mungkin mereka paham. Misalnya kejadian regional. Misalnya pertanyaannya, apa hukumnya merah tuyul gitu. Orang Saudi kan nggak ngerti tuyul gitu. Orang Malaysia aja mungkin nggak ngerti tuyul gitu. Nah, silakan nanti ulama ijma' sukuti ini menjadi hukum bagi setempat gitu ya. Tidak semua ulama Islam. Tapi kalau masalah rokok kan bisa seluruh negara Islam gitu. Masalah menikah, lain agama itu kan sudah ijma' sama. Nah, kalau sukuti hanya dalam hal-hal yang sekarang ini ijma'. Kalau di Indonesia bisa kita contohkan sebagai MUI ya, Majelis Ulama
Indonesia. Karena Majelis Ulama Indonesia itu adalah kumpulan para mujtahid, kumpulan para ulama ketika mereka mengambil sebuah hukum. Mereka rapat, setiap ada masalah mereka rapat. Bagaimana hukumnya nanti nikah online, bagaimana hukumnya nanti ibadah haji secara virtual gitu-gitu deh. Nah, mereka harus rapat dulu gitu. Nah, kalau tidak kesepakatnya tidak diambil sebuah kesepakatan gitu. Kalau nanti sepakat, nah, itu boleh diambil kesepakatan. Dan di Indonesia banyak ormas juga yang mempunyai tim-tim begini, misalnya kalau Muhammadiyah punya Majelis Tarjih, kalau NU punya Bahasul Masail, bisa aja nanti berubah-ubah pendapat, berbeda antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Nah, silakan itu digunakan nanti untuk mengikat ormas masing-masing. Nah, inilah yang dimaksud dengan ijma ya. Jadi harus seorang ulama harus ada. Sebagai kesimpulannya, jadi ijma ini adalah kesepakatan mujtahid ya. Kalau di Indonesia itu jadi MUI ya. Kalau di Mesir namanya Darul Ifta ya, yang memutuskan fatwa-fatwa khusus. Kaujian ijma, ulama sepakat bahwa ijma ini adalah salah satu sumber hukum. Jadi sebelum kita mengeluarkan hukum, kita lihat dulu ada nggak ijma sahabat, ada nggak ijma ulama dunia Islam tentang hukum ini. Ya, kalau memang tidak ada, baru kita rapat. Kalau sudah ada, ya kita ikuti saja. Nggak boleh kita memakai hukum yang lain. Sedangkan ijma yang soreh itu ya semuanya masih memberikan pendapat. Bahwa itu haram, maka dijadikan sebuah kesepakatan. Tapi kalau nanti ada ulama yang tidak memberikan pendapat, ya tetap bisa juga menjadi ijma itu. Karena mereka dianggap setuju dengan diamnya. Mungkin karena diamnya mereka ya udah setuju aja deh, saya sudah mengeluarkan pendapat itu. Ini yang maksud dengan ijma. Dan ini adalah menjadi dalil ketiga dalam sumber hukum Islam setelah Al-Quran, setelah Sunnah. Setelah ditemukan, tidak ditemukan dalam Quran dan Sunnah, barulah dipakai ijma untuk untuk menentukan hukum ini. Misalnya dengan dinamika yang baru ya, bagaimana nanti sholat di bulan gitu. Karena Rasulullah belum terpikir orang sampai ke bulan gitu. Ini kan nanti ijma ulama, apakah masih wajib sholat di sana? Karena bumi kita sudah tidak di bumi dan segala macam. Bagaimana hukum bisa melahirkan dengan cara sesar gitu. Ini urun ulama ini, sebab Rasulullah sudah meninggal, tidak ada lagi wahyu turun dan diserahkan kepada para ulama untuk menentukan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.